Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah ma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, di saat kita berpikir mau melakukan sebuah perubahan, katakanlah kita mau berdakwah. Dakwah itu prinsipnya adalah ad-dakwah ilallah, mengajak masyarakat untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, agar mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah tujuan dakwah. Maka dalam hal ini, tugas dakwah adalah tugas yang sangat mulia. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu qawlan, tidak ada yang lebih bagus perkataannya itu dibanding dengan orang yang mengajak kepada Allah. Da'a ilallah, kemudian mengajak untuk berbuat soleh, berbuat baik, dan mengajak kepada orang untuk bangga, mengatakan innani minal muslimin, saya adalah orang Islam. Saudara-saudara sekalian, ini adalah tujuan dakwah ke sana. Bagaimana sekiranya orang mulai bisa merubah perilakunya. Dan ini dimulai dari mana? Maka saya katakan dimulai dari ilmu. Karena orang melakukan sebuah tindakan itu dipengaruhi oleh keinginan. Dan keinginan itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi ada ilmu, ada iradat, ada kudrat. Ilmu, iradat, kudrat. Maka dalam hal ini kita bersama-sama harus tahu mulai dari mana kita akan melakukan perubahan itu. Maka saya katakan pertama itu adalah ilmu. Ilmu berkaitan dengan agama tentunya. Mana itu perintah Allah, mana itu larangan Allah. Kalau sudah paham mana larangan, mana perintah yang wajib, mana perintah yang sunat, mana larangan yang haram, mana larangan yang makruh, mana yang mubah. Tidak dilarang ya tidak diperintah, tapi mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Ini harus dipahami. Sehingga kita itu tidak terjebak kepada fanatisme yang tidak perlu. Mengapa saya katakan fanatisme tidak perlu? Ya kadang-kadang karena ketidaktahuan. Karena amaliyah ini adalah amaliyah kita. Kemudian kita sendiri kadang-kadang nggak tahu apakah sunat apa wajib. Padahal misalnya amaliyah itu cuma sunat. Kok andaikan dikerjakan, ya tidak menjadi masalah. Kemudian kita sampai ngotot, sampai menghalalkan segala cara, sehingga sesuatu yang dilarang kita terabas oleh sebab kita memperjuangkan masalah sunat. Atau bahkan kadang-kadang masalah khilaf. Artinya khilaf sesuatu yang belum disepakati oleh ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan mubah misalnya. Di sini kita harus tahu. Termasuk juga kita mau nahi mungkar, sesuatu yang kita larang. Ini harus tegas kita. Dan memastikan apakah mungkarnya itu haram, apa mungkarnya itu makruh, atau masih mukhtalafe, atau masih dipersengkatakan. Kalau kita masih makruh, itu kan berarti kita hanya menyampaikan saja bahwasanya ini adalah sesuatu yang makruh, titik. Orang memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu masih bisa ditolerir lah. Apalagi masuk di ranah khilafiyah, mungkarnya masih khilafiyah misal. Maka dalam hal ini jangan sampai kita masuk ke dalam sesuatu pembahasan yang sebenarnya khilaf, dan perbedaan itu boleh, khilaf itu boleh,
dalam hal itu, ya kita lantas masuk kan buang-buang waktu namanya. Padahal kita punya prinsip la yungkarul mukhtalafih, masalah khilafiyah nggak usah diingkari. Wa innama yungkarul mujma' alaih, baru sesuatu yang mujma' alaih, baik itu wajib atau haram yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh ulama, semua ulama pada maklum itu adalah haram, itu adalah wajib. Lah itu sudah mujma' alaih misalnya, kok kita berbeda dengan itu, baru kita tegas untuk menyikapi. Inilah saudara, sehingga pertama yang harus kita kuasai adalah ilmu. Dan ilmu ini tentu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan ihsan. Jadi ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan syariat, ada yang berkaitan dengan akhlak. Kita harus mempelajari itu. Tiada henti. Sampai kapan kita belajar? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari kita lahir, digendong ibu, kita adzanin kuping kanan, kuping kiri kita qomat. Sampai mati pun juga demikian. Di dalam kubur, ketika kita ditaruh di liang lahat, itu masih diadzanin. Masih ditalkin lagi. Artinya ditalkin, diajarin. Siapa Tuhanmu, ini adalah nabimu, ini agamamu Islam. Kitab sucimu adalah Al-Quran, imammu, kiblatmu adalah Ka'bah, dan seterusnya. Demikian para jemaah sekalian. Dan disinilah kita melakukan perubahan, di titik ini. Mengapa kemudian bersusah payah untuk nasrul ilmi kepada masyarakat, untuk menyebarkan ilmu dengan berbagai platform ya, apakah itu melalui sosial media atau offline, pengajian-pengajian, atau dakwahnya itu tidak ada pengajian tapi dakwah bilhal. Dakwah bilhal artinya apa? Mengajak kepada masyarakat, tidak ceramah enggak, tidak pidato enggak, tetapi mengajak dengan realitas, dengan tingkah laku dan perbuatan dan suri toladan. Karena suri toladan itu lebih bermakna daripada 1000 kata. Ini para jemaah. Tingkah laku perbuatan kita ini lebih bermakna, bahkan lebih tajam daripada 1000 kata. Itu para jemaah sekalian. Maka daripada itu, kalau ingin merubah masyarakat menjadi masyarakat yang baik, kampung kita, negara kita, bangsa ini mau berubah tidak baik menjadi baik, dimulai dari ilmu. Saya bukan mazhab yang berpikir bahwasanya dimulai dari merebut kepemimpinan. Izin, saya mungkin berbeda. Saya memilih jalur bahwa perubahan terjadi itu apabila kita membangun masyarakat lewat ilmu. Ini memang bukan revolusi, bukan gerakan cepat, tapi evolusi. Kita pelan tetapi pasti yang dilakukan kita adalah mendidik masyarakat mulai dari terdekat. Mengapa? Kalau kita mengatakan pemimpin saya zalim, pemimpin saya tidak adil, korup, rezim ini enggak benar, maka saudara-saudara sekalian, ayo kita baca di dalam Al-Quran, mengapa kita dipimpin orang yang zalim. Mengapa kita dipimpin rezim yang tidak adil, yang korup? Misalnya. Itu temuan kita. Mengapa itu? Kesimpulan itu kemudian muncul. Mengapa? Pertanyaannya. Kok pemimpin saya zalim? Nah, kalau hanya kita mengatakan, oh presiden zalim, gubernur zalim, wali kota zalim, camat zalim, rezim semua ini enggak benar. Nah, terus Anda mau berbuat apa? Gusur. Maksudnya turunkan. Pertanyaan saya, apakah itu menyelesaikan masalah? Maka saudara-saudara sekalian, jangan muluk-muluk. Kalau saya ingin menganjurkan adalah ini, ingat, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah aku turunkan kepada kamu pemimpin yang zalim
dipimpin orang zalim. Kita dipimpin orang zalim. Kenapa kita dipimpin orang zalim? Bima kanu yaksibun, oleh sebab perilaku kamu yang zalim. Mengapa kita dipimpin orang yang zalim? Oleh sebab perilaku kita zalim. Kenapa mereka dipimpin orang zalim? Karena mereka juga zalim. Kama takunu yuwalla alaikum. Artinya apa? Sebagaimana kamu berada, ya kamu akan dipimpin oleh sejenis kamu. Kalau kamu baik, akan dipimpin orang yang baik. Kalau kamu zalim, akan dipimpin orang yang zalim. Jadi masyarakat itu adalah cermin pemimpinnya. Kalau masyarakatnya baik, akan melahirkan pemimpin yang baik. Maka saran saya adalah, ayo, kalau kita mau memperbaiki masyarakat, mulailah memperbaiki bangsa dan negara. Apakah dimulai masyarakat atau pemimpinnya? Kalau saya jawab, dari masyarakatnya. Dengan apa kita melakukan perubahan itu, Pak Kiai? Kembali konsep awal, dengan ilmu. Dan ini ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah melahirkan generasi yang hebat, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang lain. Rasulullah mulai dari mana? Ya, menjadi seorang pengajar. Rasulullah menjadi seorang muallim, mengajarkan iman, Islam, dan ihsan, akhlakul karimah. Kemudian umat Islam menjadi luar biasa sepanjang sejarah, mengisi perjalanan sejarah kehidupan manusia, memberi manfaat dan membangun peradaban. Itu Islam. Mulai dari mana? Saya ulangi lagi, dari ilmu. Kalau ilmu sudah masuk kepada masyarakat, masyarakat ada keinginan untuk berbuat baik. Kalau sudah ada keinginan berbuat baik, mereka akan melakukan kebaikan. Mulai dari individu, tambah besar, makin melebar. Akhirnya bukan hanya diri kita yang menjadi baik, maka kampung akan menjadi baik, masyarakat akan menjadi baik, kota akan menjadi baik, provinsi akan menjadi baik, dan negara bangsa ini akan menjadi baik. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saya mengatakan, ayo lakukan yang paling bisa hari ini, yang paling mungkin hari ini, dan itu dimulai dari ilmu. Anda bisa mengajarkan apa? Lakukan. Saya Kiai hanya bisa ngajarin alif-alifan. Ajarkan. Saya bisa Pak Kiai mengajarkan tentang desain komputer, desain grafis, dan sebagainya. Lakukan. Tapi bermuara kepada dakwah, kepada Allah. Nah, kalau itu kita semuanya lakukan bermuara kepada Allah, baik pedagangnya, pejabatnya, ilmuannya, tukangnya, kameramennya, semualah numplek di satu titik itu menuju kepada sebuah kesimpulan, mendorong kepada semuanya agar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu penghambaan itu ada dimulai dari syahadat, dari sholat, dan seterusnya yang kita kenal dengan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan itu. Inilah para jemaah sekalian, sekali lagi saya memilih jalur itu, bahwa perubahan masyarakat dimulai dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan merebut atau merongrong pemerintah yang sah. Siapapun dia. Di sepanjang sejarah yang dilakukan oleh para ulama ini. Kalau Anda memilih jalur ulama adalah nasrul ilmi, menyebar ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.